Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang penetration testing atau penetration test yang digunakan di sini. Jadi nanti ada dua contoh software untuk menganalisa ya. Jadi traffic atau malware traffic yang digunakan dengan paket total dan paket sebenarnya uh, software ini sama halnya dengan WARSAC ya. Oke. Penetration testing outline yang akan digambarkan atau saya jabarkan di sini. Apa tujuan pentest, apa itu pentest, tujuan pentest, tahapan pentest, metode pentest, tool pentest, responsibility, maaf ini tipe ya, responsibility pentester, dan kesimpulannya. Oke, apa itu penetration testing? Penetration testing atau biasa disebut dengan pentest adalah serangan cyber attack yang disimulasikan terhadap sistem komputer untuk mengungkap vulnerability, ancaman risiko dalam software, application, network, atau web application yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Nah, dalam konteks keamanan web application, pentest biasanya digunakan untuk menambah web application firewall atau WAF yang digunakan di sini. Vulnerability atau kerentanan adalah risiko bahwa penyerang dapat mengganggu atau mendapatkan akses resmi ke sistem atau data apapun yang terkandung di dalamnya. Nah, vulnerability biasanya dimasukkan secara tidak sengaja selama fase pengembangan dan implementasi software. Vulnerability umumnya termasuk kesalahan desain atau config, bug software, dan lain-lain. Nah, analisis di sini, analisis penetrasi tergantung pada dua mekanisme, yaitu vulnerability assessment atau penetration testing atau VAPT yang digunakan. Oke, tujuan dari penetrasi testing sendiri adalah dilakukan untuk satu tujuan, untuk melindungi organisasi. Nah, dengan penggunaan hasil penetration test yang efisien, organisasi yang berpartisipasi dapat mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan mereka. Nah, penetrasi sangat penting dalam suatu perusahaan karena yang pertama, sektor keuangan seperti bank, perbankan, investasi, bursa perdagangan, saham, terus saving data mereka yang diamankan. Dan penetration testing sangat penting untuk memastikan keamanan. Yang kedua, jika sistem software sudah diretas dan organisasi ingin menentukan apakah ada ancaman dalam sistem untuk menghindari peretasan yang dewasa akan datang. Jadi lebih tepatnya itu jangan sampai terulang lagi. Kalau sekarang udah ada pernah kejadian, ya jangan terulang. Sebaiknya sih sebelum ada kejadian sudah kita lakukan pentest di awal dulu sehingga di launching juga program tersebut. Karena kalau belum ada pretest di awal itu atau ya sangat berbahaya. Nanti ya, tujuan dari pretest kan pasti nanti di belakangnya pasti ada namanya post test yang digunakan di sini. Jadi kita buat program di software atau web base atau server, config server, pasti kita akan testing dulu deh sebelum kita launching untuk layanan publik. Nah, penetration testing proaktif adalah perlindungan terbaik terhadap peretas di sini. Oke, tahapan dari penetration testing yaitu adalah satu, perencanaan dan pengintaian. Tahap pertama melibatkan menentukan ruang lingkup dan tujuan pengujian. Ini termasuk sistem yang akan ditangani dan metode pengujian yang akan digunakan. Terus mengumpulkan data, misalnya nama jaringan, domain, server, mail untuk lebih memahami bagaimana target bekerja dan kerentanan potensial. Yang kedua adalah memindai. Langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana sih aplikasi target yang akan merespon berbagai upaya intrusi. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pertama analisis statis, memeriksa kode-kode aplikasi, memperkirakan cara perilakunya saat berjalan. Nah, tools ini dapat memindai keseluruhan kode dalam single pass. Yang kedua, analisis dinamis, di mana memeriksa kode aplikasi dalam keadaan berjalan. Ini adalah cara pemindaian yang lebih praktis karena memberikan tampilan waktu nyata dalam kinerja suatu aplikasi. Oke, tahapan berikutnya yang ketiga, mendapatkan akses. Nah, tahap ini menggunakan serangan web application seperti cross-site scripting, SQL injection, dan backdoor untuk mengungkap kerentanan target. Nah, penguji kemudian mencoba dan mengeksploitasi kerentanan ini. Biasanya sih dengan privilege escalation, mencuri data, memotong traffic, dan lain-lain. Nah, untuk memahami kerusakan yang akan disebabkannya. Jadi ketika kita mau pentest kan kita melakukan proses penetration ke dalam sebuah aplikasi atau web server atau server, sehingga nanti si server ini kalau kita pentest tuh karakteristiknya seperti apa sih, nanti akan kita dicatat juga di situ. Yang keempat, mempertahankan akses. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat apakah kerentanan dapat digunakan untuk mencapai keberadaan yang terus menerus dalam sistem yang dieksploitasi.
Nah, jika itu sudah cukup lama, ini bisa menjadi masalah bagi peretas yang buruk untuk mendapatkan akses yang lebih dalam. Jadi kalau terlalu weak, terlalu lemah, kita bisa masuk lebih dalam, atau pentester bisa masuk lebih dalam di situ. Idenya adalah untuk meniru advanced persistent threat yang digunakan. Nah, selalu tetap berada dalam sistem selama berbulan-bulan untuk mencuri data organisasi paling sensitif. Yang kelima adalah tahap menganalisis. Hasil pentest kemudian dikompilasi menjadi laporan yang merinci. Nah, tugasnya kemarin yang belum jelas, ketika kalian melakukan proses attack and defense, itu akan kalian jadikan tugas untuk menganalisa. Jadi hasil yang kalian lakukan akan dikompilasi menjadi laporan yang terperinci atau merinci. Yang pertama, kerentanan khusus yang dieksploitasi. Yang kedua adalah data sensitif yang bisa diakses. Yang ketiga, jumlah waktu penetration test dapat tetap dalam sistem tidak terdeteksi. Nah, informasi ini dianalisis oleh personal keamanan untuk membantu mengkonfigurasi pengaturan WAF perusahaan atau solusi keamanan aplikasi lainnya untuk menambah kerentanan dan juga untuk melindungi dari serangan di masa yang akan datang. Jadi setelah semuanya dilalui, semuanya dari tahap 1 sampai 4, yang kelima adalah Anda mulai membuat concurrentnya atau resume-nya. Di sini dari analisis tadi dapat kerentanan secara khusus seperti apa, data sensitifnya yang terekspos atau bisa diakses seperti apa, jumlah waktu penetration testingnya, dan itu ada lognya semua, log waktu dan lain sebagainya. Metode penetration testing sebenarnya ada banyak sih sebenarnya ya. Ada gray, black, white, gray, terus ada lagi black. Tapi di sini saya akan jabarkan secara global lagi. Jadi metode penetration testing ada namanya external testing, ada internal testing, ada blind testing, ada double blind testing. Di mana external testing adalah tes penetration menargetkan aset perusahaan yang terlihat di internet, misalnya web application itu sendiri, situs web perusahaan, email, dan domain name server dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan akses dan mengekstrak data yang berharga. Nanti agak ada demo sedikit sih. Just internal testing. Dalam internal testing, penguji dengan akses ke aplikasi di balik firewall mensimulasikan serangan oleh orang dalam yang jahat. Ini belum tentu mensimulasikan karyawan nakal. Nah, skenario awal yang umum dapat berupa karyawan yang kredensialnya dicuri karena serangan phishing. Yang berikutnya adalah blind testing. Dalam blind test, penguji hanya diberi nama perusahaan untuk menjadi target. Ini memberi personel keamanan pandangan ketika tentang bagaimana serangan aplikasi yang sebenarnya akan terjadi. Dan berikutnya adalah double blind testing. Dalam double blind test, petugas keamanan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang serangan yang disimulasikan seperti dunia nyata. Mereka tidak akan punya waktu untuk menopang pertahanan mereka sebelum melakukan pelanggaran. Nah, metode berikutnya adalah targeting testing. Dalam skenario ini, penguji dan personel keamanan bekerja bersama dan saling menilai pergerakan mereka. Ini adalah latihan-pelatihan yang beragam untuk memberikan tim keamanan feedback waktu nyata dari sudut pandang peretas. Oke, contoh tools yang digunakan secara umum biasanya itu di sini yang saya sebutkan ada Nmap, Nessus, dan Pass the Hash. Di mana Nmap ini adalah tools digunakan untuk melakukan pemindahan port, identifikasi OS, melacak router untuk pemindahan kerentanan dan sebagainya. Yang kedua adalah Nessus. Ini adalah tools kerentanan berbasis jaringan tradisional. Yang ketiga adalah Pass the Hash. Tool ini digunakan untuk pemecahan kata sandi. Oke. Terus bagaimana sih dengan responsibility dari seorang penetration testing atau pentester? Yang pertama, si pentester ini, penguji harus mengumpulkan informasi yang diperlukan dari organisasi untuk memungkinkan penetration test. Kedua, temukan kekurangan yang dapat memungkinkan peretas menyerang mesin target. Dan berikutnya adalah ketiga, penguji harus berpikir dan bertindak seperti peretas sejati meskipun secara etis. Berikutnya, pekerjaan yang dilakukan oleh penetration test harus dapat direproduksi sehingga akan mudah bagi developer untuk memperbaikinya. Berikutnya, tanggal mulai dan tanggal akhir pelaksanaan pengujian harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi ada start point dan end point-nya seperti apa. Dan nanti ada date break-nya. Jadi ketika nanti pas kita start pasti ada namanya date break. Nah, date break-nya itu pas kita nanti jeda itu Anda tandain juga.
Terus berikutnya, penguji harus bertanggung jawab atas segala kehilangan dalam sistem atau informasi dalam pengujian software. Tiga, seorang penguji harus merahasiakan data dan informasi. Jadi apapun yang kita lakukan, meskipun kita buka usaha tentang jasa penelitian tes, seharusnya klien itu tidak dimunculkan. Apalagi kita munculkan dalam Facebook, kita munculkan dalam IG. Saya pernah melakukan tes di bank ini, itu tidak boleh. Karena apa? Kaitannya dengan kredensial atau dengan privacy data. Jadi kalau bisa disembunyikan seperti itu. Jadi ada hukumnya juga, ada etikanya juga untuk menjadi seorang pentester yang good pentest, artinya dia memiliki attitude yang bagus. Tapi saya lihat di Indonesia banyak yang menjadi seorang pentester dadakan dengan ya mungkin dengan kaidah ilmu kali Linux, dengan ilmu dengan misalnya dengan backtrack atau dengan parrot gitu ya. Mereka melakukan penetration testing dengan beberapa tools yang ada, instrumen yang ada, terus mereka memposting, saya pernah mempentes bank ini, nah kan, terus MOU pentest dengan bank X, MOU pentest dengan government X, itu tidak perlu dilakukan atau kita posting itu tidak perlu, karena itu juga sudah melanggar undang-undang ITE, karena Anda akadnya cuma untuk memproses bukan untuk mempublish apa yang Anda lakukan di situ, apa yang Anda MOU-kan di situ. Itu adalah responsibility dari penetration testing. Jadi materi kali ini juga bukan untuk ajang show off ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah melakukan di bidang itu dan punya startup di bidang itu, baik siapapun dari mahasiswa saya maupun siapapun yang mendengar di bidang security, ya tolong jangan lakukan itu kan. Ibaratnya jangan lakukan hal bodoh dan teridiot yang pernah kalian lakukan. Kalian orang pintar, kalian belajar tentang cyber security, tapi jangan konyol dan jangan bodoh untuk mempublish informasi atau klien Anda. Itu nggak guna juga. Kaitannya ketika Anda mempublish seperti itu, kalau orangnya berkenan, kalau nggak berkenan nanti Anda kena undang-undang ITE atau terjerat dengan pasal penyalahgunaan media elektronik. Anda pahami juga di arah sana juga. Oke, kesimpulannya adalah di sini. Jadi penetration testing adalah proses mengevaluasi keamanan organisasi dengan mengeksploitasi kerentanan dengan cara penyerang dapat mengeksploitasi mereka dan dengan demikian mempertahankan serta mendokumentasikan prosedur serangan. Nah, di penguji sini harus bertindak seperti peretas jati dan menguji aplikasi atau sistem yang perlu dan perlu memeriksa apakah suatu kode ditulis dengan aman atau tidak. Penetration test akan efektif jika ada kebijakan keamanan yang diterapkan dengan baik. Nah, kebijakan metodologi penetration testing harus menjadi tempat untuk membuat penetration testing lebih efektif. Nah, ini kesimpulan terakhir ya. Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin ada pertakoan di sini, tapi sebelum saya off di sini ada sedikit demo ya. Jadi saya tidak melakukan proses penelitian yang lainnya, jadi saya ngambil file pcap-nya dari NetArchitect di sini dan nanti kita menganalisa dari pertama dari malware traffic analyst di sini ya. Kebetulan saya udah download zip archive-nya tahun 2001. Ini teman-teman kalau nanti saya berikan linknya, terus nanti bisa dianalisa pakai WhatsApp atau pakai tools online. Kebetulan di slide saya menggunakan yang pertama Apaket, yang kedua saya menggunakan paket total. Nah, di paket total saya sudah upload file yang saya download tadi. Kalau yang sini tadi sebenarnya sudah sekarang kita coba ya, kita coba. Jadi kalau di paket total ini sudah jelas. Sorry, mungkin koneksinya lagi bermasalah. Jadi kalau di paket total jelas di sini kelihatan malicious activity dan ada namanya suspicious activity di sini. Oke. Sekarang kita cek apakah di Amikom ada nggak seperti itu. Nah, nanti teman-teman dari tugas ini Anda membuat seperti ini polanya ya. Nanti ada dibuat tabelnya, dibuat report kira-kira yang berbahaya di mana. Kalau kita cek di Amikom sendiri, di Amikom saya menggunakan virus total di sini ya, pakai virus total aja untuk ngecek. Jadi ini juga langkah pertama ketika kita mau bekerja sebagai seorang pentester ya. Buka dulu Amikom. Ya kalau udah apa, sorry. Oke.
ini tinggal URL atau search gini aja ya, pakai URL aja. Ini juga bisa, tergantung bebas sih Anda kalau mau pakai virus total. Jadi cuma ngecek aja apakah di sini ada kerentanan atau tidak. Karena kan kita harus menguji coba ya di sini ya. Baru saya coba. Nunggu ini jalan atau tidak nanti. Ini yang sudah jalan, nanti kelihatan connectionnya dia lari mana. Dan sebenarnya kalau kita pakai paket total itu sendiri, di sini juga sudah disediakan kita mau koneksi jalan, ada map, ada open inserts, ada location, gelocate-nya, terus ada who is lookup. Jadi ini dimiliki oleh siapa dan dari sender menuju ke targetnya siapa saja sih. Jadi kita bisa track, bisa terus di sini. Jadi tinggal klik sudah langsung jalan. Ini juga tinggal klik langsung jalan nanti. Jadi teman-teman langsung bisa mendapatkan informasinya seperti ini. Ini contoh sederhana kalau kita mau menganalisa file pkip selain menggunakan Barsak. Jadi bisa menggunakan paket total atau bisa menggunakan ini apaket.com. Ini tinggal view report ya. Jadi kita view report, nanti Anda buat perbandingannya ya, perbandingan antara apaket.com dengan paket total. Nah, di sini kan udah ketemu nih, ada DNS, ada HTTP header, ada connection, ada picture, di mana di sini nanti Anda ketemu beberapa host yang dituju di sini ya. Ada connectionnya juga. Di sini pun juga sama. Bedakannya di sini juga dari negara mana. Oke, ini tinggal Anda download picture-nya, dan ini apa saja, terus HTTP yang dituju apa saja, nanti juga di sini juga ada semuanya. Sampai terus harus ada koneksi internet yang bagus ya. Kalau koneksinya nggak bagus ya nggak jalan. Ini boleh untuk get segala macam, get live menuju ke user agent, Windows Update agent, dan cloud protocol. Nah, ini juga sama sebenarnya sih, dan spesiesnya juga sama. Kita lihat punyanya Amikom yang tadi, kita kembali di sini. Di sini juga ada link dari Quotera ya. Ini ada subspesies filenya sendiri yang berada di Amikom. Contohnya seperti itu. Nah, kita tidak melakukan proses pentest atau masuk ke dalam, tidak. Ini hanya sebagai contoh tools. Nanti teman-teman tugas dari mahasiswa penilaian kerentanan, Anda nanti ambil file pkip-nya, bebas file pkip-nya dari Netrisec atau dari Anda kalau punya file pkip dari dari tempat Anda berlatih sebagai red team, blue team dan sebagainya, silakan Anda ambil, silakan Anda analisa. Jadi tugasnya nggak harus Anda membuat skenario sendiri ya, skenario harus Anda build custom server dan sebagainya, itu enggak. Atau Anda juga bisa pakai dari full hub, itu juga boleh untuk Anda menganalisa di situ, atau Anda pakai tax yang kemarin waktu kuliah di sistem pertanian jaringan. 1, 2, dan cek certificate ethical hacking, atau bisa pakai di web server atau e-commerce yang ada di VWA ya untuk ngetes ya. Itu boleh aja pakai, itu nggak apa-apa untuk lihat reportnya di sini. Jadi tugasnya silakan Anda ambil file pkip atau yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga paham dengan tugasnya, dan pesan saya tadi, usahakan kalau kita menjadi seorang security ya jadilah security yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.